Tas lusuhku melayang dari tangan Ibu Ratih dan jatuh ke aspal basah. Aku berdiri di ambang pintu, perutku yang besar terasa semakin berat. Mataku langsung mencari Arjuna di belakang ibunya. "Kamu dengar aku, Nareswari?" Suara Ibu Ratih menusuk. Arjuna mandul. "Dokter sudah bilang sejak dia kecelakaan dulu. Jadi anak siapa yang kamu kandung?" Jantungku berhenti sedetik. Aku menatap Arjuna, suamiku, ayah dari bayiku. Dia berdiri di belakang ibunya. Pandangannya kosong, bibirnya rapat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlawanan. "Arjuna, katakan sesuatu." Aku berteriak. Suaraku pecah. Dia menggeleng pelan. Aku juga bingung. "Nares." Duniaku runtuh dalam satu kalimat. "Keluar sekarang." Ibu Ratih mendorongku hingga aku terhuyung ke belakang. Kakiku nyaris tersandung tas yang tergeletak di jalan. "Jangan harap kamu bisa menodai nama keluarga kami dengan anak haram itu." Aku menggenggam perutku. Bayiku menendang keras, seolah merasakan ketakutanku. "Ini anakmu, Arjuna. Kamu yang tidur denganku. Kamu yang bilang kita akan bahagia." Aku memohon dengan suara yang hampir hilang. Arjuna hanya menutup matanya. Dia mundur selangkah. Lalu pintu tertutup. Aku berdiri sendirian di depan rumah yang dulu kuhuni selama 2 tahun. Rumah yang kupikir akan jadi tempat anakku tumbuh besar. Hujan mulai turun. Butiran air dingin menghantam wajahku, bercampur dengan air mata yang sudah tidak bisa kutahan lagi. Aku mengambil tasku. Tali tasnya putus, isinya berceceran, beberapa pakaian, foto pernikahan kami yang sudah kusam, dan buku kia kandunganku. Aku memasukkan semuanya dengan tangan gemetaran. Jalanan sepi. Tidak ada angkot. Tidak ada ojek. Hanya aku, hujan, dan kegelapan. Aku berjalan tanpa arah. Kakiku berat. Nafasku pendek. Setiap langkah terasa seperti menyeret gunung. Bayiku terus menendang, seolah bertanya kenapa dunia di luar begitu kejam. Di ujung gang, aku melihat halte bus. Kosong. Aku duduk di bangku keras itu, memeluk tasku seperti memeluk sisa-sisa hidupku yang hancur. Ponselku bergetar. Pesan dari Arjuna. "Maaf." Hanya itu. Aku melempar ponsel ke dalam tas. Maaf tidak akan menghangatkan tubuhku malam ini. Maaf tidak akan memberi makan bayiku besok. Mataku mulai berat. Tubuhku menggigil. Aku berbaring di bangku halte, menyamping agar tidak menekan perutku. Dinginnya malah merasuk hingga ke tulang. Sebelum kesadaranku hilang, aku berbisik pada bayiku, "Kita akan bertahan. Entah bagaimana caranya." Tapi deep down, aku tidak tahu apakah aku percaya pada kata-kataku sendiri. Suara gemerisik plastik membangunkanku. Mataku terbuka perlahan. Langit sudah terang, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Ada wanita tua berjilbab putih berdiri di depanku. Wajahnya penuh keriput dan kekhawatiran. "Nak, kamu tidak apa-apa." Suaranya lembut. Aku mencoba menjawab, tapi lidahku keluh. Kepalaku berputar. Perutku kram. Lalu semuanya gelap lagi. Ketika sadar, aku sudah berbaring di kasur tipis beralas sarung. Atapnya rendah, dinding kayu lapis. Bau obat gosok menyengat hidungku. Aku mencoba bangun, tapi tanganku ditahan. "Jangan dulu bergerak. Kamu dehidrasi parah," kata wanita tadi. Dia duduk di sampingku, memegang gelas air putih. "Minum pelan-pelan." Aku minum. Airnya hangat. Tenggorokanku yang kering langsung terasa lebih baik. Tapi dadaku sesak bukan karena haus. Karena bingung kenapa ada orang asing yang peduli. "Siapa ibu?" tanyaku parau. "Wijayanti. Panggil Bu Wija saja." Dia tersenyum tipis. "Aku yang menemukan kamu pingsan di halte tadi pagi. Kamu hamil tua. Kok bisa sendirian di jalanan?" Aku menunduk. Kata-kata sulit keluar. Malu, marah, sedih,
Semuanya bercampur jadi satu gumpalan di tenggorokan. Diusir, bisikku akhirnya. Bu Wija tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk, lalu berdiri. Kamu istirahat dulu. Nanti siang aku masakan bubur. Aku menatap punggungnya yang bungkuk menjauh. Kenapa dia mau repot untuk orang seperti aku? Sore harinya, aku bangun dengan badan lebih segar. Aku keluar dari kamar kecil itu. Ternyata rumahnya hanya satu ruangan dengan sekat triplek. Dapur menyatu dengan ruang tamu. Tidak ada TV, hanya radio tua di atas rak kayu. Bu Wija sedang menyapu halaman depan. Aku mendekatinya perlahan. Bu, terima kasih sudah menolong. Tapi aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku tidak punya uang untuk bayar. Siapa yang minta bayar? Potongnya. Kamu pikir aku sewa menyewa rumah? Aku terdiam. Kamu butuh tempat. Aku punya tempat. Sederhana. Dia menatapku tajam. Tapi kalau kamu bisa bantu-bantu cuci piring, sapu halaman, itu sudah cukup. Mataku memanas. Tidak ada yang pernah memperlakukanku seperti ini, tanpa syarat, tanpa tuduhan. Kenapa ibu mau bantu aku? Bu Wija berhenti menyapu. Wajahnya berubah sedih sejenak. Tapi cepat dia sembunyikan. Karena dulu aku pernah jadi kamu. Jawabnya pelan. Dan tidak ada yang menolong. Malam itu, aku membantu Bu Wija melipat pakaian hasil cucinya. Dia terima cuci kiloan dari tetangga. Tanganku gemetar memegang kain-kain lusuh itu. Ini bukan kehidupan yang kubayangkan. Tapi setidaknya, ini kehidupan. Bu, panggilku ragu. Boleh aku tinggal sampai aku lahiran? Bu Wija menoleh. Senyumnya tulus, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang belum bisa kubaca. Tinggallah selama kamu mau, nak. Aku tidak tahu saat itu, keputusan tinggal di rumah ini akan mengubah segalanya. Lintang lahir tengah malam dengan tangisan keras yang memecah keheningan rumah kecil itu. Bu Wija yang memanggil bidan. Bu Wija yang memegang tanganku saat kontraksi membuatku ingin menyerah. Arjuna tidak pernah datang. Ketika bidan meletakkan lintang di dadaku, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena menyadari aku harus membesarkannya sendirian. Dia cantik, nak, bisik Bu Wija sambil menyeka keringat di dahiku. Kamu kuat. Aku tidak merasa kuat. Aku hanya merasa selamat. 3 bulan berlalu cepat. Lintang tumbuh sehat meski kami hidup pas-pasan. Aku mulai terima jahitan dari tetangga. 5.000 per potong baju. Bu Wija tetap cuci kiloan. Tapi aku mulai sadar dia sering batuk-batuk. Batuknya basah, keras, dan lama. Bu, sudah periksa ke puskesmas? Tanyaku suatu pagi setelah dia batuk sampai tubuhnya membungkuk. Cuma batuk biasa, jawabnya sambil mengelap mulut dengan sapu tangan. Aku melihat bercak merah di kain itu. Darah. Jantungku berhenti. Bu, itu darah. Dia cepat menyembunyikan sapu tangannya. Bukan apa-apa. Tapi keesokan harinya, Bu Wija pingsan di dapur saat sedang masak air. Aku langsung panggil tetangga. Kami bawa dia ke puskesmas dengan ojek. Dokter memeriksa lama, lalu memintaku ikut ke ruangannya sendirian. Ibu Wijayanti sudah tahu kondisinya. Tanya dokter dengan nada hati-hati. Kondisi apa? Kanker paru stadium lanjut. Sudah menyebar. Dokter itu membuka berkas lama. Dia didiagnosis 6 bulan lalu, tapi menolak kemoterapi. Dunia berputar. 6 bulan lalu, itu sekitar waktu dia menemukanku di halte. Aku kembali ke ruang tunggu dengan kaki lemas. Bu Wija sudah sadar. Duduk di kursi roda dengan wajah pucat. Matanya menatapku. Lalu dia tahu aku sudah tahu. Kenapa ibu tidak bilang? Suaraku bergetar. Karena kalau aku bilang, kamu akan kasihan. Aku tidak butuh kasihan. Dia batuk lagi. Aku cuma butuh teman di hari-hari terakhirku. Air mataku jatuh begitu saja. Berapa lama? Dokter bilang 6 bulan lagi.
Mungkin kurang. Aku berlutut di depan kursi rodanya, memegang tangannya yang kurus. Aku akan rawat ibu. Aku berhutang nyawa sama ibu. Kamu tidak berhutang apa-apa, katanya sambil mengusap rambutku. Kita saling menolong. Itu saja. Sejak hari itu, hidupku berubah lagi. Pagi sampai siang aku jahit baju di teras. Sore jaga warung nasi Bu Markonah dengan upah 20.000 per hari. Malam aku merawat Bu Ija, kasih obat, bantu dia ke kamar mandi, ganti sprei kalau dia muntah darah. Lintang sering menangis karena aku jarang gendong. Tapi aku tidak punya pilihan. Suatu malam, Bu Ija memanggilku ke kamarnya. Dia membuka laci kecil di samping tempat tidur, mengeluarkan amplop coklat lusuh. Nares, ambil ini, katanya pelan. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tanah, sertifikat, dokumen notaris, dan surat yang dilipat rapi dengan namaku di depan. Bu, ini. Nanti kamu baca. Setelah aku pergi. Suaranya lemah, tapi tegas. Janji sama aku, kamu akan baca. Aku menggenggam amplop itu. Dadaku sesak. Ibu jangan bicara seperti itu. Bu Wija tersenyum tipis. Matanya mulai berkaca-kaca. Sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku minta maaf, Nares. Bisiknya. Untuk sesuatu yang belum kamu tahu. Kata-kata itu menggantung di udara. Membuat buluku merinding. Apa yang dia sembunyikan dariku? Bu Wija meninggal pagi itu dengan tenang. Tangannya masih menggenggam tasbih. Aku yang menutup matanya. Aku yang memandikan jenazahnya bersama tetangga. Lintang menangis di gendongan Bu Markonah. Dia tidak paham kenapa nenek yang sering nyanin dia tidur tidak bangun lagi. Setelah pemakaman selesai, aku pulang dengan tubuh kosong. Rumah kecil itu terasa terlalu sunyi. Amplop coklat itu masih tergeletak di atas meja. Aku membukanya dengan tangan gemetar, mengeluarkan surat yang sudah Bu Wija titipkan. Tulisan tangannya rapi tapi bergetar di beberapa bagian. Nareswari sayang. Aku tidak pernah punya keberanian untuk mengatakannya langsung. Tapi kamu harus tahu, aku adalah ibumu. Napas tercekat di tenggorokanku. Aku membaca ulang kalimat itu 3 kali. Tidak masuk akal. 28 tahun lalu, aku meninggalkanmu di panti asuhan Harapan Kasih. Aku masih muda, miskin, dan sendirian setelah suamimu, ayahmu, meninggal kecelakaan. Aku tidak mampu membesarkanmu. Itu keputusan terburuk dalam hidupku. Tanganku bergetar hingga kertas itu nyaris jatuh. Aku terus membaca. Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Dan ketika menemukanmu di halte itu, hamil, diusir, aku tahu Tuhan memberi aku kesempatan terakhir untuk menebus dosaku. Maafkan aku tidak memberitahumu. Aku takut kamu membenciku. Air mataku jatuh ke atas kertas, mengaburkan tinta. Semua yang kumiliki sekarang menjadi milikmu. Tanah, perusahaan, semuanya. Ini bukan penebusan, karena tidak ada yang bisa menebus keputusanku dulu. Tapi ini adalah bentuk cintaku yang terlambat. Jadilah ibu yang lebih baik untuk Lintang daripada aku untukmu. Aku menjatuhkan surat itu. Dadaku sesak. Kepalaku berdenyut. Ibu. Bu Wija adalah ibuku. Aku mengambil dokumen lain di dalam amplop. Sertifikat tanah atas nama Wijayanti Kuswardani, 10 hektar di kawasan Sudirman. Akta pendirian PT Arsita Properti dengan aku tercatat sebagai pewaris tunggal. Surat wasiat yang sudah dilegalisir notaris. Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan pikiran kacau. Ini tidak mungkin. Bu Wija yang hidup di rumah kayu lapis ini punya perusahaan properti? Aku langsung hubungi nomor notaris yang tertera di surat. Telepon diangkat setelah 3 dering. Halo, saya Nareswari. Anak dari Ibu Wijayanti Kuswardani. Ah, Ibu Nareswari. Kami sudah menunggu kabar Ibu. Suara lelaki itu formal. Turut berduka cita atas kepergian Ibu Wijayanti.
Kami siap mengurus proses balik nama aset. Kapan ibu bisa ke kantor? Aku terdiam. Ini nyata. Semua ini nyata. Besok, jawabku parau. Keesokan harinya, aku duduk di ruang notaris dengan Lintang di pangkuanku. Pak Handoko, notarisnya, menjelaskan satu persatu aset yang diwariskan. Tanah 10 hektar senilai puluhan miliar. Perusahaan properti dengan proyekan aktif. Rekening dengan saldo ratusan juta. Ibu Wijayanti memang hidup sederhana, kata Pak Handoko. Tapi beliau pengusaha cerdas. Semua hartanya beliau simpan untuk ibu. Aku menatap layar laptop yang menampilkan portofolio aset. Angka-angka itu tidak terasa nyata. Kenapa dia tidak pakai uang ini untuk berobat? Bisikku. Pak Handoko menghela napas. Beliau bilang, uang ini harus utuh untuk ibu. Tidak untuk yang lain. Aku menggigit bibir menahan isak. Dia memilih mati daripada menggunakan warisan yang dia siapkan untukku. Aku menandatangani semua dokumen dengan tangan gemetar. Sekarang aku pemilik sah semua aset itu. Tapi yang aku rasakan bukan bahagia. Yang aku rasakan adalah kehilangan yang terlambat untuk kuperbaiki. Aku baru mengenal ibuku. Dan sekarang dia sudah pergi selamanya. Arjuna muncul di depan pintu rumah baruku 2 minggu setelah berita warisanku tersebar di media lokal. Dia membawa buket mawar merah dan senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Sekarang senyum itu hanya membuatku mual. Nares, bisa kita bicara? Suaranya lembut, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri di ambang pintu dengan Lintang di gendonganku. Bicara apa? Dia melangkah lebih dekat. Aku mundur. Aku salah. Nares. Aku menyesal. Ibu yang memaksaku saat itu. Aku lemah. Aku bodoh. Dia mengulurkan bunga itu. Tapi aku selalu mencintaimu. Dan aku ingin kembali. Kita bisa mulai lagi. Untuk Lintang. Aku menatapnya tanpa mengambil bunga itu. Kamu mencintaiku? Atau kamu mencintai uangku? Wajahnya berubah. Jangan begitu. Nares. Aku tulus. Kamu tulus mengusirku saat hamil 7 bulan. Potongku tajam. Kamu tulus diam saja waktu ibumu bilang aku selingkuh. Dia menunduk. Aku takut. Nares. Dokter bilang aku mandul. Jadi aku bingung. Dan sekarang kamu tiba-tiba tidak bingung lagi. Aku menyeringai pahit. Aneh ya. Begitu aku punya uang, semua kebingunganmu hilang. Mobilnya di depan pagar terbuka. Ibu Ratih keluar dengan langkah tergesa, mengenakan kebaya mahal dan tas branded. Wajahnya dipaksakan tersenyum. Nareswari, anak manis. Sapanya dengan nada dibuat-buat. Ibu salah paham waktu itu. Ibu kan sudah tua. Suka lupa. Ayo kita bicarakan baik-baik di dalam. Keluar dari tanahku, kataku datar. Senyumnya memudar. Jangan begitu. Nares, kita kan keluarga. Keluarga? Aku tertawa sinis. Ibu lupa sudah membuangku seperti sampah. Ibu Ratih melirik Arjuna, memberi kode. Arjuna mengambil napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang mencoba terlihat menyesal. Nares, kumohon. Aku ingin perbaiki semuanya. Aku ingin jadi ayah untuk Lintang. Dia meraih tanganku. Aku menepis. Lintang tidak butuh ayah sepertimu. Tapi dia butuh keluarga yang utuh. Suara Ibu Ratih meninggi. Kamu tidak bisa egois. Nares, pikirkan masa depan anakmu. Dia butuh figur ayah. Arjuna suamimu yang sah. Suami yang mengusirku. Aku memotong. Figur ayah yang diam saja waktu anaknya dibuang ke jalanan. Ibu Ratih menukar strategi. Wajahnya berubah dingin. Baiklah. Kalau kamu tidak mau baik-baik, kami akan lewat jalur hukum. Jantungku berdegup cepat. Tapi aku tidak mundur. Jalur hukum apa? Gugatan hak asuh. Jawab Arjuna pelan. Aku ayahnya. Nares.
Aku punya hak. Hak? Aku tertawa getir. Kamu pikir hakim akan kasih hak ke orang yang mengusir istrinya yang sedang hamil? Ibu Ratih melipat tangan. Hakim akan melihat siapa yang lebih mampu. Dan sekarang kamu punya banyak uang. Uang yang bisa membuat orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Uang dari Ibu Tiri yang tiba-tiba muncul. Dia menyeringai. Kami bisa buat narasi yang menarik di pengadilan. Nares. Darahku mendidih. Kalian berani mengancamku. Bukan ancaman, kata Arjuna dengan nada yang dibuat tenang. Kami cuma ingin yang terbaik untuk Lintang. Pikirkan baik-baik. Nares, kamu mau hidup tenang, atau kamu mau bertarung di pengadilan dan semua orang tahu masa lalumu? Aku memeluk Lintang lebih erat. Dia mulai merengek, merasakan ketegangan. Keluar, bisikku dengan suara bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang hampir tidak tertahankan. Sekarang. Ibu Ratih tersenyum tipis. Kami kasih kamu waktu 3 hari untuk pikir-pikir. Setelah itu, pengacara kami yang bicara. Mereka berjalan ke mobil. Arjuna menoleh sebentar. Tatapannya mencoba terlihat menyesal. Tapi aku sudah tahu, dia dan ibunya tidak akan berhenti. Mereka akan coba rebut Lintang. Dan aku harus siap berperang. Ruang sidang pengadilan penuh sesak dengan wartawan dan penonton. Arjuna duduk di sebelah pengacaranya dengan setelan rapi. Wajahnya penuh percaya diri. Ibu Ratih di belakangnya tersenyum tipis. Mereka yakin menang. Aku duduk sendirian di meja seberang dengan map coklat di pangkuanku. Tanganku berkeringat. Tapi kali ini bukan karena takut. Hakim membuka sidang. Pengacara Arjuna langsung menyerang. Menuduhku tidak stabil secara mental, punya masa lalu kelam, mendapat uang secara tiba-tiba yang mencurigakan. Mereka bawa saksi-saksi palsu yang mengaku melihatku sering meninggalkan Lintang sendirian. Aku mendengarkan semua kebohongan itu tanpa bicara. Pengacaraku melirikku, memberi kode untuk sabar. Ketika giliran pembelaan, pengacaraku berdiri. Yang mulia, kami punya bukti yang akan mengubah total arah persidangan ini. Hakim mengangguk. Silakan disampaikan. Aku membuka map itu, mengeluarkan amplop putih bersegel laboratorium. Jantungku berdegup keras ketika aku menyerahkannya ke hakim. Ini hasil tes DNA antara Lintang dan tergugat, Arjuna Prasetya, kata pengacaraku tegas. Wajah Arjuna berubah pucat. Ibu Ratih berdiri setengah dari kursinya. Hakim membuka amplop itu, membaca hasil tes dengan ekspresi serius. Ruang sidang hening total, bahkan wartawan berhenti mencatat. Probabilitas paternitas, 0%. Hakim membaca keras. Arjuna Prasetya bukan ayah biologis dari Lintang Nareswari. Suara riuh langsung meledak. Wartawan berebut foto. Arjuna berdiri. Wajahnya merah padam. Tidak mungkin. Ini pasti dipalsukan. Teriaknya. Tes dilakukan di laboratorium terakreditasi internasional. Jawab pengacaraku dingin. Kami juga sudah siapkan saksi ahli kalau tergugat ingin verifikasi ulang. Ibu Ratih menatapku dengan pandangan penuh benci. Kamu memang pelacur. Lihat, buktinya kamu selingkuh. Hakim mengetuk palu. Tertib. Aku berdiri perlahan, menatap Arjuna dan ibunya dengan tatapan tenang yang dulu tidak pernah kumiliki. Aku tidak selingkuh, kataku pelan tapi terdengar jelas. Ayah kandung Lintang adalah Dr. Abimanyu Wicaksono. Dia yang merawatku 2 tahun lalu saat aku kecelakaan motor. Kecelakaan yang Arjuna tidak pernah tahu karena dia sibuk kerja lembur yang ternyata adalah alasan untuk ketemu selingkuhannya. Arjuna membeku. Ibu Ratih menutup mulutnya. Abimanyu yang nemuin aku pingsan di jalan waktu pulang kerja. Dia yang rawat lukaku di UGD. Gratis. Karena aku tidak punya BPJS waktu itu. Kita berteman. Aku menarik napas. Dan satu malam, setelah Arjuna bilang dia mau cerai karena aku tidak berguna, Abimanyu ada di situ. Dia dengarkan aku menangis selama berjam-jam. Dan
Satu kesalahan terjadi. Suaraku bergetar. Tapi aku terus bicara. Aku tidak bangga dengan itu. Tapi Abimanyu bukan orang jahat. Dia bahkan tidak tahu aku hamil. Karena sebelum aku sempat bilang, dia ditugaskan ke Papua untuk program dokter terbang selama 2 tahun. Aku kehilangan kontaknya. Pengacaraku mengeluarkan dokumen lain. Kami sudah hubungi Dokter Abimanyu. Dia bersedia datang dan mengakui tanggung jawabnya. Saat ini beliau dalam perjalanan ke Jakarta. Arjuna duduk kembali dengan wajah hancur. Semua arogansinya lenyap dalam sekejap. Hakim menatap pengacara Arjuna. Apakah pihak penggugat masih ingin melanjutkan gugatan hak asuh? Pengacara Arjuna berbisik-bisik dengan kliennya. Arjuna menggeleng lemah. Ibu Ratih mencoba protes. Tapi Arjuna menarik tangannya. Kami mencabut gugatan, Yang Mulia, kata pengacara Arjuna dengan suara hampir tidak terdengar. Palu hakim diketuk 3 kali. Gugatan dicabut. Perkara ditutup. Aku keluar dari ruang sidang dengan Lintang di gendongan. Wartawan mengejarku dengan pertanyaan bertubi-tubi, tapi satpam menghalangi mereka. Di lorong, aku berpapasan dengan Arjuna. Dia berhenti, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku memang tidak pantas jadi ayahnya, bisiknya serak. Aku menatapnya sejenak. Bukan kamu yang tidak pantas. Kamu yang tidak pernah mau jadi ayah dari awal. Aku berlalu meninggalkannya berdiri sendirian di lorong pengadilan, sama seperti dia meninggalkanku sendirian di jalanan malam itu. Bedanya, sekarang aku yang punya segalanya. Dan dia yang tidak punya apa-apa. Plang besar bertuliskan, Yayasan Harapan Wijayanti, terpasang di depan gedung 3 lantai yang baru selesai dibangun. Aku berdiri di gerbang dengan Lintang yang sekarang sudah bisa berlari-lari. Rambutnya dikuncir 2. 50 anak yatim piatu akan tinggal di sini, dapat tempat tinggal, sekolah, dan masa depan. Mama, kapan anak-anaknya datang? Tanya Lintang sambil menarik tanganku. Besok, sayang, jawabku sambil mengusap kepalanya. Suara mobil berhenti di belakangku. Aku menoleh, seorang pria turun dengan kemeja lengan panjang dan tas ransel di punggung. Wajahnya lebih matang, kulitnya lebih gelap, tapi matanya masih sama. Abimanyu. Jantungku berdegup, bukan karena gugup, tapi karena tidak menyangka dia benar-benar datang setelah 2 tahun. Nares, sapanya pelan, melangkah ragu ke arahku. Maaf, aku terlambat. Aku tidak menjawab. Lintang bersembunyi di balik kakiku, mengintip orang asing ini dengan mata penasaran. Abimanyu berlutut, menyamakan tinggi badannya dengan Lintang. Hai, Lintang. Aku Abimanyu. Aku, teman Mama. Lintang melirikku. Aku mengangguk pelan. Dia melangkah keluar, mengulurkan tangan kecilnya. Halo, Om. Abimanyu menjabatnya dengan hati-hati. Matanya berkaca-kaca. Kamu cantik sekali. Mirip mamamu. Aku menarik napas panjang. Kenapa baru sekarang? Dia berdiri, menatapku dengan penyesalan yang jelas terukir. Aku baru tahu semuanya 6 bulan lalu. Temanku yang kerja di pengadilan kirim berita persidanganmu. Aku langsung pulang dari Papua begitu kontrakku selesai. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu kamu hamil, Nares. Kalau aku tahu. Kalau kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan? Potongku. Bukan dengan amarah, tapi dengan pertanyaan tulus. Dia terdiam sejenak. Aku akan ada di sampingmu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku menatap matanya, mencari kebohongan. Tidak ada. Hanya kejujuran yang telanjang. Aku tidak butuh janji, kataku pelan. Aku butuh bukti. Abimanyu mengangguk. Aku mengerti. Dan aku siap membuktikannya, seumur hidupku kalau perlu. Sebulan kemudian, Abimanyu masih datang setiap hari. Dia main boneka dengan Lintang, bantu aku urus administrasi yayasan, bahkan ikut mandikan anak-anak yang baru masuk.
Tidak ada janji besar, tidak ada drama, hanya konsistensi yang perlahan membangun kepercayaan. Suatu sore, saat aku sedang cek laporan keuangan yayasan, Satpam memberitahu ada tamu. Ibu Ratih. Aku turun ke lobi, menemukannya berdiri dengan pakaian kusam, jauh dari penampilan glamor dulu. Wajahnya kurus, matanya cekung. Nareswari, suaranya serak. Tolong aku. Aku berdiri di hadapannya tanpa ekspresi. Ada perlu apa? Bisnis kami bangkrut. Arjuna sakit, butuh operasi jantung. Kami sudah tidak punya apa-apa. Air matanya jatuh. Kumohon, demi kemanusiaan. Kemanusiaan? Aku memotong lembut. Seperti kemanusiaan yang ibu tunjukkan waktu mengusirku hamil 7 bulan ke jalanan. Ibu Ratih menunduk dalam. Aku salah. Aku menyesal. Ibu dulu bilang aku tidak pantas jadi bagian dari keluarga ibu, kataku dengan nada datar tapi tegas. Hari ini, aku buktikan aku pantas. Pantas hidup bahagia, pantas punya keluarga yang tulus, pantas memberikan kebaikan untuk orang lain. Aku melangkah mundur. Tapi kebaikan itu bukan untuk orang yang membuangku seperti sampah. Ibu Ratih meraih tanganku. Aku menariknya kembali. Pergi, Bu. Dan jangan kembali lagi. Dia berjalan keluar dengan punggung membungkuk. Sama seperti punggungku yang membungkuk malam itu di bawah hujan. Aku naik kembali ke kantor. Abimanyu dan Lintang sedang mewarnai gambar bersama di sofa. Lintang tertawa saat Abimanyu menggambar bunga dengan warna aneh. Mama, lihat. Papa Abi gambar bunga ungu. Serunya. Aku terdiam. Papa Abi. Abimanyu menatapku, mencari reaksiku. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, senyum itu tulus tanpa beban. Bagus, sayang. Jawabku. Papa Abi memang pintar gambar. Abimanyu menghela napas lega. Aku duduk di sebelah mereka. Memeluk Lintang yang langsung merebahkan kepala di pangkuanku. Ini bukan keluarga yang kubayangkan dulu. Tapi ini keluarga yang memilihku. Dan aku memilih mereka. Dan itu lebih dari cukup.